Halo, Kunto Adiwibowo di sini dan kali ini saya akan menjelaskan soal polarisasi politik. Tapi kalau Anda mau menonton ini, saya sarankan untuk menonton bagian tentang selective exposure terlebih dahulu, baru kemudian menyimak penjelasan saya tentang polarisasi politik sekarang. Jadi polarisasi politik itu sederhananya adalah gap atau jurang pemisah antara kutub politik yang berada di sebuah negara. Jadi istilahnya polar itu kan kutub. Polarisasi warga atau pemilih atau masyarakat semakin tertarik ke kutub-kutub politik ini dan yang ada di tengah semakin mengecil gitu. Itu istilah polarisasi politik dalam pengertiannya. Contoh yang paling gampang adalah di Amerika Serikat ada yang namanya partisanship karena mereka hanya dua partai, Republik sama Demokrat, maka yang di tengah ini akan semakin tertarik ke dua kutub ini. Oke. Dan polarisasi itu bisa jadi karena partai, itu seperti yang di Amerika, lalu karena ideologi, kalau ini biasanya terjadi di negara-negara Eropa Barat gitu kan, ada multi partai tapi ideologinya relatif sama. Jadi misalnya kanan dan kiri gitu. Terus kemudian bisa juga karena tokoh atau elit. Dan ini semakin dimungkinkan dengan adanya populisme. Populisme itu sebuah ideologi atau sebuah isme yang menekankan pada the people atau marga atau masyarakat melawan atau vis-a-vis berhadapan dengan elit gitu. Jadi di sini posisi people itu ditempatkan di atas elit dan biasanya tokoh-tokoh ini dianggap mewakili people gitu. Dan kemudian bisa jadi polarisasi ini juga karena afektif. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan affective polarization atau polarisasi afektif. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bagaimana sih? Kalau di Indonesia, kita kenal politik aliran istilahnya. Politik aliran itu sebenarnya teoritisasi dari riset antropologisnya Clifford Geertz tahun 50-an di Jawa yang dari penelitiannya dia menyimpulkan bahwa ada tiga kelompok besar di Jawa yaitu santri, priai, dan abangan. Dan ini akhirnya dipakai untuk menganalisis aliran politik di Indonesia. Karena apa? Dari awal kemunculan partai politik di Indonesia itu sebenarnya ideologinya juga nggak firm-firm banget, nggak tegas-tegas banget gitu. Contohnya di era Orde Lama, Soekarno membuat Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Nasionalis ini priai, kemudian agama itu santri, komunis ini abangan, itu istilahnya. Jadi adaptasi dari riset antropologinya Geertz. Di Orde Baru kita kenal dua partai, ya kan? Partai P3 ini untuk santri, agamis, kemudian PDI waktu itu ini partai yang abangan istilahnya, ya kan? Lebih sekuler, menunjukkan tidak terlalu dekat dengan agama, ini bukan komunis kan gitu. Lalu satu golongan, golongan karya. Ini golongan atau partainya pegawai negeri atau priai kan gitu. Itu juga diadopsi oleh Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru, kemudian problemnya adalah apakah politik aliran masih berlaku? Kalau masih berlaku, bagaimana bentuknya? Dan apakah benar posisinya sekuler atau nasionalis versus Islam? Karena yang komunis sudah nggak ada gitu. Jadi santri vis-a-vis priai gitu. Nah, cuma setelah Pilpres 2014 dan 2019, kita tahu bahwa tidak semua partai sekuler mendukung satu calon. Dan kita juga tahu bahwa tidak semua partai berbasis Islam mendukung satu calon. Jadi hipotesis sekuler nasionalis versus Islamis salah satunya yang mendorong ini adalah Saiful Mujani misalnya. Ini tidak benar-benar terbukti di lapangan gitu bahwa partai politik di Indonesia tidak pakai politik aliran ini secara konsisten gitu kan. Nah, yang terutama lagi di Pilpres 2014 dan 2019, polarisasi politik semakin nyata, terutama di media sosial dan media massa. Dan yang memperparah lagi, ini nggak ada landasan ideologinya,
nggak ada landasan partai atau partisanship-nya, juga isunya terkesan sporadis gitu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin kita membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana sih sebenarnya polarisasi politik di Indonesia ini, apa yang melandasinya. Kalau saya sebut juga tokoh misalnya, oh ini cuman soal Jokowi dan Prabowo. Nyatanya setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi di kabinet Jokowi, jadi Menteri Pertahanan, polarisasi ini nggak hilang gitu. Ya kan, basis masanya mencari tokoh baru dan dapatlah Anies Baswedan misalnya. Jadi tokoh juga tidak memuaskan untuk menjelaskan polarisasi politik di Indonesia. Dan ini tentu saja berkelindan antara ideologi mungkin, partai mungkin, dan agama, dan yang lain-lain gitu. Nah, untuk itu mungkin penjelasan yang lebih enak adalah polarisasi yang terjadi di Indonesia adalah contoh dari polarisasi afektif. Apa itu polarisasi afektif? Polarisasi afektif itu tendensi individu yang mengidentifikasi diri dengan identitas politik tertentu dan yang melihat secara negatif mereka yang berada di luar atau berseberangan dengan kelompok atau identitas mereka itu jelek, gitu kan? Negatif aja yang di luar, dan positif yang punya identitas sama dengan mereka. Ini definisinya dari Iyengar dan kawan-kawan tahun 2019. Gitu. Dan kata Iyengar juga ini disebabkan karena menyatunya identitas politik dan identitas sosial lainnya gitu. Semakin lama semakin menyatu dan identitas sosial lainnya itu bisa jadi agama contohnya atau suku misalnya gitu. Penjelasan yang menarik adalah mungkin bukan agama yang polarisasi pilihan politik di Indonesia, tapi mungkin suku karena suku Jawa mayoritas memilih Jokowi kan gitu. Sehingga kalau akhirnya identitas politik dan identitas sosial ini semakin menyatu, yang terjadi adalah peneguhan identitas sosial politik itu, ya kan? Dan semakin terjadi peneguhan masing-masing, maka semakin terpolarisasi. Ini yang namanya polarisasi afektif. Nah, lalu apa hubungannya komunikasi atau media dengan polarisasi afektif? Yang pertama, media dituduh semakin partisan gitu. Jadi media yang makin partisan dan kita lihat baru di pemilu 2014 media massa itu menyatakan di redaksionalnya bahwa mereka mendukung salah satu calon presiden tertentu. Itu baru terjadi di Indonesia. Mungkin semenjak Orde Baru mungkin. Dan ini mungkin dilandasi oleh alasan ekonomi, media yang bersangkutan, ceruk pasar misalnya, atau alasan politik. Ya, kita tahu bahwa banyak pemilik media di Indonesia juga politisi. Dan ini media yang makin partisan ini bisa mempersuasi warga untuk semakin terpolarisasi akhirnya. Gitu. Kemudian ada juga soal amplifikasi konten partisan oleh jejaring sosial di daring maupun luring. Adanya sosial media itu mengamplifikasi konten partisan. Kita tahu soal selective exposure, kalau saya cebong gitu kan, atau kampret gitu, maka saya akan mengamplifikasi konten yang sesuai dengan saya sebarkan lagi di grup WA saya sebarkan lagi di mana-mana, saya kasih komentar tambahan lagi, dan akhirnya ini membuat orang semakin terpolarisasi. Okay. Yang ketiga adalah emosi. Ekonomi emosi kalau menurut saya. Ini konten-konten yang diproduksi untuk menguras emosi berdasarkan identitas sosial kita. Ini dilakukan baik oleh media massa, oleh influencer, oleh buzzer maupun entrepreneur politik ya, konsultan politik dan segala macamnya. Nah, ekonomi emosi ini akhirnya mempertajam polarisasi politik. Dan itu semua terjadi karena tentu saja ada selective exposure, kecenderungan kita untuk memilih lebih banyak konten yang kongruen dengan kepercayaan dan sikap kita daripada konten yang inkongruen atau nggak sesuai dengan kepercayaan dan sikap kita. Nah, ini menjelaskan bagaimana selective exposure pada akhirnya
membuat peneguhan sikap, saya semakin teguh sikap saya, dan sikap yang semakin teguh di dua sisi ini akan membuat jaraknya semakin jauh, dan ini yang kita sebut dengan polarisasi. Efeknya apa polarisasi? Efeknya ya tentu saja saya sudah bahas, tidak adanya diskusi yang sehat antara kelompok-kelompok politik ini, karena mereka akan berkomunikasi berdasarkan stereotip yang ada, selalu punya pandangan negatif terhadap kelompok lain gitu. Dan yang kedua, penonjolannya bukan pada isu atau rasionalitas isu, tapi pada identitas yang melekat pada isu itu, dan akhirnya akan tidak ada apa istilahnya, tidak ada kesepakatan, dan ini akan mempersulit pemerintah ataupun siapapun yang berada dalam pemerintah untuk mengambil keputusan yang bisa rasional dan bisa menyelamatkan hidup orang banyak gitu. Contohnya soal lockdown aja atau karantina. Karantina akhirnya dipolitisir dan jadi wabah rasa pilpres gitu. Karena buzzer yang ada atau bahkan kita sendiri yang di sosial media akan berargumentasi, oh selama usul itu dari Anies misalnya, saya nggak akan setuju. Atau juga sama sebaliknya, kalau itu dilakukan oleh Jokowi atau Terawan atau Luhut, saya nggak akan setuju. Dan ini akan memperparah kondisi politik kita, dan bisa jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dia soal polarisasi politik, terutama hubungan media dan polarisasi politik. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini.